Ini sebelumnya juga biar tambah akrab aja kali ya. Oh iya betul. Nama-namanya nih. Iya. Soalnya kan masa manggil Bang Medan, Bang Benar kalau nggak ada Bentar, Bre. nggak tahu nama nggak sayang katanya. Bentar, Bre. Gue potong ya. Bentar ya. Buat teman-teman yang ada di penonton ataupun yang subscribe nih, ada buat Nis. Nah, jadi balik badan. Nah, sudah balik semua ya. Jadi masa kita tidak memperhatikan daripada bacaan Al-Quran kita. Nah, coba pernah nggak sih terlintas dari teman-teman bacaan Al-Quran kita itu sebenarnya udah bener apa betul? Udah bener atau emang masih ada kesalahan? Coba misalkan kita pikir sendiri, udah bener belum ya gitu. Nah, jadi saya di sini mengajak untuk sama-sama mengingatkan aja. Nah, yang mana kalau orang mengingatkan satu kebaikan dan orang tersebut melakukan kebaikan juga, jadi pahalanya sama juga orang yang melakukan yang mengingatkan kebaikan juga. Nah, jadi sama-sama ada pahala tuh. Nah, kalau melakukan. Nah, makanya di sini saya mengingatkan lagi. Karena Al-Qur'an itu kan termasuk dalam iman yang keberapa? Iman yang kedua. Awas, ini pelajaran SD loh. Iman yang ketiga. Iman yang ketiga. Coba kita hitung. Iman yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. itu belakang jauh tuh. Mari bang. Ya bang, nggak bang. Gabung bang. Yang ketiga iman kepada Rasul. kita. Oh, gitu kan. Nah, itu Rasul. Ini Rasul keempat. Berarti Oh, kita dulu kitab. Rasul, terus iman kepada Hari akhir. hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam iman kepada Qada dan qada dan qadar. Nah, iman kepada kitab ini termasuk. Nah, makanya jadi kita harus mengimani daripada kitab Al-Qur'an. Nah, kalau pengalaman saya sendiri, ini kan saya masih baru-baru ya untuk baru-baru belajar Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an. Jadi masih bisa dihitung setelah saya kelulusan. Nah, pas ketika saya melek untuk benar-benar baca Al-Qur'an itu pas ketika saya sudah selesai daripada lulus SMP. Ini sharing lagi nih ya, saya ada pengalaman lagi. Nah, jadi pas ketika lulus SMP, saya biasa bacanya ya udah bener nih. Menurut saya. Nah, tapi pas ketika saya masuk pesantren, terus saya telaah lagi, saya koreksi lagi, tabayun lagi, bacaan saya benar apa kagak, ternyata banyak kesalahan. Nah, bahkan pondok yang saya masuk itu kan pondok Al-Qur'an. Jadi otomatis harus benarkan bacaan dulu sebelum menghafal Al-Qur'an. Iya. Nah, pas ketika saya masuk nggak langsung berat disuruh menghafal, tapi dites dulu tuh. Saya dites baca Al-Qur'an itu sebanyak 6 bulan. 6 bulan saya benerin bacaan baru betul. Nah, itu 6 bulan baru di surat Al-Fatihahnya aja. Surat Al-Fatihahnya doang saya benerin. Tahu sendiri ya, Al-Fatihah berapa ayat itu? 7. Ada 7 ayat. Nah, baru di surat Al-Fatihahnya doang itu saya baru benerin selama 6 bulan, selama setengah tahun. Nah, jadi benar-benar baca Al-Qur'an itu harus benar-benar teliti. Karena kan kalau kita melihat daripada silsilah Al-Qur'an itu benar-benar langsung menuju ke Allah. Nah, jadi pas ketika Allah menurunkan wahyu Al-Qur'an, diwahyukan ke malaikat Jibril dan disampaikan ke mukjizatnya langsung ke Rasulullah. Dan Rasulullah disampaikanlah kepada sahabat-sahabatnya dan terus sahabat-sahabat sampai sekarang. Nah, makanya kan Al-Qur'an itu sendiri pasti bakalan abadi. Pasti Al-Qur'an itu bakalan dijaga. Dan Allah sendiri yang menjaganya. Nah, sedangkan dari kita sendiri, tergantung dari kita nih. Kita mau mempelajari Al-Qur'an itu mau dirasa sulit atau gampang tergantung dari kita. Tapi di Al-Qur'an sendiri itu sudah dibilang, sudah ditegaskan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an itu dibuat mudah untuk kita mengingat, untuk kita belajar. Nah, jadi jangan ada kesukaran, jangan ada kesulitan. Kalaupun memang dari kita itu bisa belajar baca Quran, bisa kita melancarkan baca Al-Qur'an, ya udah. Gitu. Yang penting enjoy aja maksudnya. Jangan terlalu dibikin tegang pas kita baca Quran. Oke. Jadi terakhir palingan saya pengen maaf nih ya, saya pengen dengar bacaan dari teman-teman nih. Jadi 2 kalimat aja. Kalimat ta'awudz sama kalimat basmalah. Kira-kira bisa nggak nih challenge-nya nih? Insyaallah. Insya Allah bisa ya. Oke, saya pengen denger aja gitu Dimulai dari 2 ayat aja gitu dari ta'awudz sama basmalah. Jadi sistemnya palingan talaki. Jadi talaki itu dari saya dulu, nanti baru diikuti sama teman-teman gitu. Oke. Jadi kita coba baca 2 ayat aja ini, ta'awudz sama basmalah. Oke. Dari saya dulu insya Allah ya.
dari kalimat ta'awuz. Udah pada tahu kan ta'awuz ya? Iya. Bacaan pelindungan daripada syaitan dari ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, silakan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang saya coba untuk satu persatu ya. Jangan gugup, santai aja, ambil aja, anggap aja teman kayak biasa aja gitu ya. Karena kan kalaupun emang ada kesalahan bisa dibenarkan. Kalaupun emang betul, alhamdulillah. Oke, mau dari siapa dulu ini? Nah, waktu kan. Jangan tunjuk-tunjukkan, saya berani. Karena saya nggak berani bisa. Sok. Iya. Iklan dong itu. Saya dulu. Iya, oh boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus lanjut nggak apa-apa. Siapa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Monggo. Ini apa ini nunjuk-nunjuk bisa ini langsung aja. Oke, Gak usah di lagu tapi ya. nggak apa-apa. Biasa aja berarti ya. Iya nggak apa-apa. Biasa Yang aja. penting makhrajnya kan. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, abangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masya Allah. Bacaan dari teman-teman udah bagus semua itu, tapi kurang sempurna aja. Nah, sama seperti pas ketika saya baca gitu, saya langsung diprotes sama ustadznya gitu. Ketika sekolah Jadi pas itu ya. ketika, ketika ngucapin di 2 huruf yang pertama aja, salah, salah, salah terus gitu. Jadi saya kadang ngerasa kayak gondok banget disalah-salahin mulu gitu. Tapi kesini-sini akhirnya saya coba untuk coba untuk benerin bacaan saya lagi. Nah, Makin kesini, baik. kegondokan ada diri sendiri gitu. Enggak. Oh enggak. Enggak ada. Nah, jadi sini kita coba koreksi bareng-bareng. Nah, jadi yang paling utama ketika kita baca Al-Quran, ketika kita pengen untuk irama, tadi kata Bung Aan, untuk irama itu sendiri sebenarnya memang di nomor 2 kan, yang penting makhrajnya. Nah, jadi yang paling utama itu sebenarnya kita harus terbiasa daripada rongga tenggorokan kita terbuka. Nah, beda ya kalau saya bedakan antara A dengan A. Ada yang beda nggak? A dengan A. Nah, ada yang ditahan rongga tenggorokan. Karena ditahan itu jadi suaranya agak sedikit besar, ngedengung. A. Nah, sedangkan si huruf A sama Ain sendiri itu beda. A. Kalau Hamzah atau Alif dia berada di pangkal tenggorokan. Kalau Ain sedikit ke atas, ada di tengah. Nah, huruf yang di tenggorokan itu cuman ada 6. Hamzah sama H besar. Nah, tadi ada yang ngucapin pas ketika kalimat Bismillahir. Nah, itu pakai H kecil. Seharusnya pakai H besar. Bismillahir, bukan Bismillahir. Nah, jadi yang tenggorokan dulu, di pangkal tenggorokan ada huruf A sama H besar. Yang di tengah ada huruf Ain sama Ghain. Ain sama H tipis yang tadi itu. Ar-Rahim, Ar-Rahman. Nah, yang di ujung tenggorokan ada baru huruf Gha sama Kha. Nah, a'udzu billahi. Biasakan kalau pas ketika kita ngerasa rongga tenggorokan kita terbuka, minimal 2 jari kita itu kegigit atau kebuka mulut kita. Kegigit. A supaya terbiasa aja. A beda dengan A. Nah, kayak gitu ya. Coba sekarang kita periksa di huruf a'udzubillahi, kalimat Allah. Nah, jangan salah kaprah ketika kita ngucapin Allah. Allah. Nah, itu salah. Seharusnya Allah pakai H besar.
pakai suara di pangkal tenggorokan tadi. Tapi jangan terlalu ketekan. Kalau terlalu ketekan jadi hanya tuh masuk ke suara dada. Allah, Allah. Seharusnya pakai tenggorokan. Allah, Allah cukup. A'udzubillahi minasyai. Nah, kalau syai udah pasti tahu nih, ya. Huruf sa itu sendiri bahkan ada 3 huruf yang dibedakan. Sa, sya, sama sa. Nah, kalau a'udzubillahi minasy itu dia betul-betul keluar angin. Sya, sya, syai. Pasti kerasa banget angin kita keluar. Syai. Nah, ada satu lagi yang sa biasa. Selasa, Senin, Sabtu. Nah, itu sa-nya sa biasa tuh, pakai sin yang ada perut sedikit, nggak pakai titik. Nah, satu lagi yang ujung lidah. Sa. Kayak kayak kita ngucapin apa ya sa ini? Tsunami. TS. Tsunami. Ya. Tsunami. Nah, itu pakai ujung lidah, kegigit pakai gigi. Tsunami. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau jim memang agak sulit nih. Lidah yang biasa kita ngucapin ajis itu tebal, ajis. Beda dengan ajis. Rojim dengan rocim. Beda. Karena dia bersih. Tengah-tengah lidah kita bertemu dengan langit-langit. Jim, rojim, bukan rocim. Kalau rocim ada sedikit keluar angin dan di lidah kita ada sedikit air. Jadi kedengaran anginnya rojim. Nah, seperti itu. Lanjut ke kalimat basmalah. Bis. Nah, bis si huruf sinnya ini dia pakai yang tadi tuh Selasa, Senin. Bis cukup. Bis bukan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat Ar-Rahman pakai hak tipis. Beda dengan kalimat Allah. Allah haknya ha besar. Rahman hanya hak kecil. Dan Rahim juga hak kecil, Rahim. Nah, seperti itu. Oke, coba sekarang kita baca pelan-pelan, bukan talaki, tapi baca bareng-bareng sama saya juga ikutan. 2 kalimat yang tadi, ta'awudz sama basmalah. Oke, salah. Coba. Saya lebih tekenin ke tenggorokan, biasa akan terbuka aja. Biasa akan terbuka rongga tenggorokannya. Coba. A, I, U. Coba. A, I, U. Nah, biar lebih jelas.